Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok starter ingin presentasikan tentang starter. Ya, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Saya Adrian Firdaus. Saya Akmal Umar Hopit Top. Saya Abdul Aziz. Saya Ilham Prestio. Saya Andi. Saya Gilang. Oke, sebelum kita melakukan praktek tersebut, yang pertama kita memerlukan alat-alat. Kita menyediakan satu buah aki, water tester, satu buku pandu, terus jangka sorong, perkabelan untuk menyoloki, dan satu buah starter dan kunci T. Itu ada kunci 8, 10, dan 12. Lalu selanjutnya ada amplas 400, ukuran 400. Awal pertama yaitu kita pembukaan atau dibuka di apa? Ya, pembongkaran. Yang pertama kita melakukan pembongkaran, kedua pemeriksaan atau pengecekan di dalam starter. Yang ketiga kita melakukan pemasangan, dan terakhir kita melakukan percobaan apakah starter ini nyala atau enggak ya. Oke, yang pertama kita tahap pembongkaran. Di sini kita melakukan pembongkaran. Yang pertama kita menggunakan kunci 12. Selanjutnya kita menggunakan kunci T8. Bukan coy. Selanjutnya kita di bagian bawah Jembatan. selanjutnya kita membongkar mur 10. Baca Al-Fatihah juga, tahan napas, langsung sembuh. Fahri. Terus Oke, sudah dibongkar ya. Jadi isinya seperti ini. Pengukuran pada aki atau baterai. Oke, di sini kita mendapatkan 12,14 ya. Kita melakukan yang namanya pemeriksaan bahwa komutator tidak terhubung dengan massa. Oke, di sini tidak terhubung ya. Jadi jika tanda OL seperti ini, tanda tidak terhubung. Jika terhubung, dia akan berubah menjadi angka. Seperti ini ya. Kalau terhubung berarti dia ada angkanya. Kalau seperti ini berarti tidak ada hubungan. Jadi armatur coil tidak terhubung, berarti dia tidak usah ganti armatur ya. Selanjutnya nomor 2 yaitu pemeriksaan komutator dari kemungkinan sirkuit yang terbuka. Nah, ini berubah ya menjadi angka. Jadi kita baca lagi. Dengan menggunakan ohmmeter pemeriksaan hubungan antara segmen komutator. Bila ada segmen yang tidak terhubung, maka gantilah armatur. Coba. Nah, berarti ini terhubung ya. Kalau terhubung berarti tidak usah diganti armatur. Kan ini apabila tidak ada segmen yang tidak terhubung, maka gantilah armatur. Nah, yang ini tadi terhubung ya. Oke, jadi tidak usah diganti. Oke, selanjutnya pemeriksaan permukaan komutator dari kemungkinan kotor atau terbakar. Bila keadaan permukaan kotor atau terbakar, bersihkan dengan amplas ukuran 400 atau dengan membubut. Oke, di sini kita lihat. Sini sepertinya kotor ya, karena kuningnya tidak terlalu kuning, jadi kita amplas menggunakan ukuran 400. Amplasnya seperti ini ya. Jadi arahnya itu satu arah, tidak boleh berbalik. Oke,
Oke, selanjutnya adalah mengukur diameter komputator. Diameter standarnya itu 28 mm dan diameter minimumnya 27 mm ya. Jadi kita melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Baca dong. Oke, kita di sini mendapatkan angka 28, 28,15 ya. Sini kita kelihatan ya. Kelihatan hasil. Nah, 15 ya. Kalau angka 1 itu cenderung ke kanan dikit. Angka 2 cenderung ke kiri dikit. Nah, ini jadi kita mendapatkan angka 28,15. Nah, tadi kita mendapatkan angka 28,15. Berarti standarnya itu 28 mm. Nah, berarti kemungkinan komputator yang tadi kita ukur masih bagus ya. Jadi lebih dari standarnya. Kita yaitu pemeriksaan field coil dari kemungkinan sirkuit yang terbuka. Oke, di sini kita akan melakukan pengukuran menggunakan multitester ke ohm. Ada bikin video kan? Oke, sini kita akan menempelkan ke kuningannya. Kuning. Nah, di sini kita angkanya berubah ya. Nah, kita di sini tandanya ini terhubung. Kita baca lagi. Dengan menggunakan ohmmeter, periksa hubungan antara kabel brush pada field coil. Bila tidak ada hubungan, ganti field frame. Berarti tadi kita mendapatkan hubungan ya. Jadi berarti bila tidak ada hubungan, ganti field coil. Berarti kita tidak usah ganti field frame maksudnya. Selanjutnya pemeriksaan bahwa field coil tidak berhubungan dengan massa. Dengan menggunakan ohmmeter, periksa bahwa antara ujung field coil dengan field frame tidak ada hubungan. Bila ada hubungan, gantilah field frame-nya. Oke, kita melakukan pengukuran apakah ada hubungan antara field coil dan massa. Oke, kita tempelkan kuningan dan pada masanya ya. Oke, di sini tandanya tidak terhubung. Tidak ada hubungan dengan field coil dengan massa. Oke, kita baca lagi di sini, bila ada hubungan gantilah field frame-nya. Berarti tadi kita tidak ada hubungan, jadi tidak usah menggantinya. Selanjutnya ada pemeriksaan plugger. Dorong plugger ke dalam dan bebaskan. Pastikan bahwa plugger cepat kembali ke posisi awal atau semula. Oke, di sini kita melakukannya yaitu menekan atau mendorong ke dalam. Jika dia balik cepat atau kembali ke posisi semula atau awal, berarti tandanya dia bagus, tidak ada kemacetan di dalamnya. Selanjutnya kita melakukan tes sirkuit terbuka atau pull-in coil, yaitu dengan menggunakan ohmmeter periksa hubungan antara terminal 50 dengan terminal C. Bila tidak ada hubungan, gantilah magnet switch. Oke, sini kita melakukan, kita arahkan ke ohm, buat ke ohm. Nah, ini posisi tidak ada hubungan. Oke. Kita tempelkan. Oke, di sini ada hubungan ya. Dia berubah. Kita baca lagi di sini. Bila tidak ada hubungan, gantilah magnet switch. Tadi kita sudah mengukur atau ini ya kan dibaca ternyata ada hubungan, berarti tidak usah mengganti magnet switch. Selanjutnya melakukan tes sirkuit terbuka hold-in coil dengan menggunakan ohmmeter. Periksalah hubungan antara terminal 50 dengan switch body. Bila tidak ada hubungan, gantilah magnet switch. Oke, di sini kita melakukan dari terminal 50 dengan body, switch body. Siap dan. Oke, di sini ada ya, ada hubungan antara terminal 50 dengan switch body. Kita baca lagi di sini. Bila tidak ada hubungan, gantilah magnet switch. Tadi kita sudah mengukur ternyata ada hubungan ya, jadi tidak usah mengganti magnet switch. Selanjutnya kita pemeriksaan pinion gear dan spline teeth. Pemeriksaan pinion gear dan spline teeth kemungkinan terdapat kerusakan dan keausan. Bila keadaan rusak, gantilah, dan juga pemeriksaan ring gear terhadap keausan dan kerusakan. Oke, di sini kita lihat dulu ya, apakah di sini ada keausan. Sepertinya tidak ada ya. Ini emang bopak dari sononya gini ya bentuknya. Lalu kita
melihat ini apa namanya splintednya di dalam sini nih yang gerigi-gerigi dalam. Ini yang mengatur naik turunnya. Nah ini mulus ya, jadi tidak ada kerusakan. Oke, kita pemeriksaan kopling. Putar pinion searah dengan jarum jam dan periksalah keadaannya dan harus dapat berputar dengan lembut. Putaran pinion berlawanan dengan jarum jam dan periksa keadaan harus terkunci. Oke, di sini kita akan melakukan putaran. Memutar ke kanan, apakah dia mulus? Ya, sepertinya lembut ya, halus, tidak ada keset. Selanjutnya kita mutar arah lawan jarum jam ke kiri. Nah, dia mengunci ya, lock gitu. Jadi dia yang ini mengunci, jadi dia ikut-ikutan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita mengukur panjang sikat atau brush. Yang panjang standarnya itu 16 mm, panjang minimumnya 10 mm. Bila panjang sikat atau brush kurang dari harga minimum, gantilah brush dengan bentuklah dengan jalan pengamplas. Oke, sini kita mengukurkan kuningannya. Oke, sini kita mendapatkan angka 10 ya, 10,65. Nah, 65 ya. Kalau 60 itu cenderung ke kanan dikit. Karena ini di kamera jadi kurang presisi ya. Oke, kita mendapatkan angka 10,65. Oke, kita baca lagi di sini. Panjang standarnya itu 16 mm, panjang minimum itu 10 mm. Jadi kita mendapatkan angka 10,65 ya. Kemungkinan brush ini masih bagus karena di atas minimumnya. Oke, selanjutnya kita tahap pemasangan. Kita masang armatur dan drive levernya seperti ini ya. Lalu masukkan dia jengkal dikit. Oke, sudah kita pasang plate coilnya. Lalu kita pasang pernya. Seperti ini. Habis ini kan nih. Udah, itu kan. Seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita tutup. Kita tutup menggunakan tutupnya. Pakai tolol minjem. Bu. Udah kemana? Cikgu masih tak? Katanya tadi tidur. Katanya tadi tidur. Dia mau masukkan tadi itu. Oke, seperti ini. Dia mau disikatin. Kenapa? Atau yang bambang. Selanjutnya kita pasang magnet switchnya. Posisinya seperti ini ya, yang pendek di sebelah sini. Kita pasang. Kita pasang ini ya penguncinya. Ngeliat semua jurusan nggak di sini doang. Kan ganjang. Tapi tadi juga. Oke, dibalik. Iya, lihat dulu. Selanjutnya kita pemasangan di sini. Oh, yang itu mas, mana? Ini mau itu. Ngatain perajaan enggak. Gantung tuh meskinya. Datang ke stok terakhir. Melihat tadi, wah anjir opung nih. Iya, takut. Gue jadi masuk sini. Langsung pulang kamar sendiri kan kamar kecil ini ya lang ya. Oke, kita kencangkan. Lu lihatnya besok tiba-tiba Nggak usah kencang ya, saya cukupnya aja. Oh, sabar kok dilihatin apa. Balik lagi. Masa dilihat tadi kelas jelek sih Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kencangkan yang ini. Cukupnya aja, nggak usah kencang-kencang. Udah. Oke, bisa. Udah.
Kita pemasangan beban ya. Yang pertama kita mencolokkan terminal 50. Ya, di situ. Selanjutnya pemasangan bodi. Untuk masanya ya seperti itu. Kita masang terminal C seperti itu. Lanjut kita pemasangan ke titik negatif, yaitu titik bodi ke negatif. Selanjutnya terminal C ke negatif. Terakhir terminal 50 ke titik positif. Oke. Nah, jadi si pinion gear ini keluar ya, atau yang disebut pull-in coil lah. Lalu selanjutnya kita tahap pelepasan, yaitu terminal C dilepas. Nah, dia masih tetap mengunci ya. Ini yang namanya hold in coil atau pinion gear masih terkunci sehingga dia menempel pada flywheel roda gila. Selanjutnya kita pelepasan bodi atau masanya. Nah, dia akan kembali, si pinion gear ini akan kembali ke tempatnya, posisinya. Kembalinya pinion gear. Oke. Kita pengetesan yang namanya tanpa beban atau yang disebut pinion gear berputar ya, seperti dinamo pada umumnya. Oke, yang pertama kita colokkan terminal 50 seperti tadi. Kita tempelkan di aki positif, titik positif ya. Selanjutnya kita mencolokkan terminal 30 ke titik aki positif ya. Selanjutnya kita ke masa atau body. Nah, kita tempelkan, lalu kita tempelkan ke titik negatif sehingga starter ini berputar ya. Oke, kita lepas. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian.